Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners semuanya yang saat ini lagi di rumah aja pastinya. Kembali lagi bersama kami di Yamaha Ramadan Share Online episode ke-22. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di episode dan sejak awal Ramadan kami Yamaha Tribun Timur hadir menemani pemirsa di rumah melalui program acara Ramadan Share Online ini. Pun saat ini kalian tetap di rumah, tetapi bisa tetap mendengarkan tausiah melalui live streaming kami di sini. Dan seperti biasanya kita akan kembali hadir dari jam 5 sore sampai menjelang buka puasa. Tentunya akan saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan Ustadz Arsyad ya, betul ya? Ustadz Irsyad, karena dia akan membawakan tausiahnya yang tentunya akan menarik sekali pada sore hari ini, dan kalian semua yang di rumah aja wajib untuk menyimak. Dan sebelumnya agar semakin banyak teman-teman saudara yang menonton, boleh di-share juga agar banyaklah yang dapat mendapatkan manfaat dari tausiah pada sore hari ini. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yamaha Indonesia, Sorako Jaya Motor Abadi, serta Telkom Indonesia yang sudah mensupport acara kami sehingga bisa terlaksana sampai hari ini, dan insya Allah akan terus hadir sampai malam takbiran nanti. Dan kebetulan di depan sudah ada Ustadz Irsyad, beliau akan menemani kita di sini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah masih tetap negatif Corona. ya. Tapi saya di rumah? Menjelang positif. Oke, katanya Ustadz kalau sejak tinggal di rumah aja banyak yang positif. Ya. Tapi positifnya bukan Positif. dalam hal Istri yang positif. bukan Ya. coronanya, bukan Jadi positif tambah corona. keturunan lagi. Betul Ustadz. Semoga Amin. Semoga Ramadan ini mendapatkan berkah lah supaya nambah juga anggota baru di keluarganya Ustadz. Ustadz, kita sapa kembali pemirsa Tribun Timur yang saat ini lagi nonton Ki di sini live streaming. Saya doakan ke semua, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz, ini pasti banyak yang nonton, jadi kita sapa-sapa dulu mereka supaya dia share, supaya banyak keluarganya, sahabatnya yang juga teman Facebooknya yang juga lihat begitu. Dan saya rasa juga sudah banyak yang mengenal Ustadz Irsyad ini. Mereka kan ini juga YouTubers ternyata. Jadi sudah familiar sekali pasti mukanya. Jadi buat teman-temannya boleh lah, atau ada hal-hal menarik nantinya yang bisa menambah pengalaman kita semua. Dan Ustadz, sebelum kita mulai, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Yamaha Indonesia Ustadz. Ya, betul. Ini Yamaha support acara kita. Terus ada Sorako Jaya Motor Abadi sebagai main dealernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Dan sebelum saya serahkan kepada Ustadz Irsyad untuk memberikan tausiah, kita juga ingin mengingat teman-teman semua untuk bertanya di kolom komentar. Nah, selain mereka bertanya, Ustadz dapat ilmu baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, dapat juga hadiah. Jadi yang bertanya bisa dapat. Itu dapat jaket, dapat tumbler, atau dapat helm. Jadi ya enak sekali memang ini. Lengkap. Iya, dapat ilmu baru. Dapat ilmu, dapat pahala, dapat hadiah. Dapat juga hadiah. Sisa modal mengerti saya. Iya, dan kalau misalnya dia punya DP juga, tuh bisa juga dapat motor. Oh iya, tahu aja kalau ada DP itu diantarkan mungkin langsung motor tak. Betul. Yang penting ada DP dan dia bayar cicilannya. Pasti Yamaha akan fasilitasi. Oke Ustadz, silahkan. Iya. Mungkin untuk tema yang akan diangkat pada sore hari ini. Iya. Dan saya pamit duduk ya Ustadz. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Tribuners yang masih setia bersama kami, masih menonton siaran-siaran langsung kami
kuasa dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insyaallah usia kita, umur kita, lahir batin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir-akhir Ramadan ini kita masih dapat mencicipi amaliyah di bulan Ramadan yang mulia ini. Berikut sekaligus mudah-mudahan insyaallah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta solawat semoga tetap tercurah keharibaan kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang bersolawat kepadanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini saya akan mencoba membahas, menyampaikan, memberitahukan bahwa amalan yang jikalau sekiranya kita istiqamah melaksanakan amalan ini, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di dunia, dan Allah akan mengampunkan dosa kita. Pintu surganya Allah terbuka lebar untuk kita yang mengamalkan 3 hal ini. Yang mana 3 hal ini, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan 3 amalan ini, saya ingin terlebih dahulu memberitahukan bahwa Ramadan ini hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena kita ini spesial sekali bagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menciptakan Ramadan khusus untuk umatnya Nabi. Allah tahu, Nabi tahu, Rasulullah paham bahwa umatku di akhir zaman akan sering berbuat dosa. Banyak umatku yang berbuat dosa tidak mau bertobat. Banyak umatku yang berleha-leha, bersantai-santai daripada ibadah, tapi tidak mau juga melarat miskin. Maka ini yang mesti kita garis bawahi, pemirsa yang karena itu Ramadan ini hadir. Seiring dengan hadirnya Ramadan, Allah memberikan kita kode tanda bahwa ada 3 amalan, di mana amalan ini sangat amat gampang sebenarnya untuk kita lakukan. Tapi kadang kita tidak berpikir ke situ, atau di luar dari dugaan kita bahwa amalan ini sangat besar pahalanya dan sangat besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mana itu? Yang pertama, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kedua amalan ini saya gabung saja. Tadi di awal saya katakan banyak dari umat Muhammad itu tidak mau bertaubat padahal dosanya banyak. Bikin dosa tiap detik, bikin dosa tiap menit, bikin dosa tiap jam. Berbuat taubat, melaksanakan taubat sekali setahun. Itu pun kalau ikhlas tulus taubatnya. Kalau tidak juga, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita untuk mengampunkan dosa-dosa ini, melainkan hanya Allah Maha Pengampun. Makanya ingin saya sampaikan bahwa amalan yang pertama taubat, ya, saya gabungkan setelah kita bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Taubatkan dosa kita, taubatkan apa-apa yang pernah kita lakukan, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Lalu wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa kata Allah, dan saya mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini yang saya mau sampaikan sebenarnya. Amalan yang pertama, istiqomahkan berwudu. Jadi banyak sekarang orang, ya, napandang enteng sekali ini berwudu. Anggap remeh ini persoalan wudu. Padahal wudu ini, begitu kita meninggal dunia, diperiksa oleh mungkar nakir, dipertanyakan oleh mungkar nakir, ma rabbuka man nabiyuka, dan seterusnya. Inilah wudu yang membuat wajah kita bercahaya, sehingga mungkar nakir, ya, itu tidak terlalu bisa menyiksa kita, atau siksaan kita di alam kubur menjadi ringan karena cahaya wajah kita yang setiap harinya dibasuh dengan air wudu. Cuman yang jadi persoalan sekarang, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang banyak terjadi ini sekarang. Orang berwudu satu tergesa-gesa. Orang banyak berwudu sekarang tergesa-gesa caranya berwudu. Seolah-olah kayak dikejar hantu, kayak dikejar ada yang kejar, ada yang buru. Jadi santai saja, pelan-pelan berwudu. Makanya itu kata Nabi, kalau sudah azan di masjid, bergegaslah kalian ambil air wudu. Supaya apa? Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang terburu-buru. Oleh karena itu, berwudu yang pertama harus pelan-pelan, ya. Kenapa? Karena setiap air wudu yang mengalir tersentuh di kulit
lalu jatuh tetesan air wudhu itu ke lantai, maka insya Allah jatuhnya tetesan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita pula. Oleh karena itu, pelan-pelan dibasuh tangan, pelan-pelan. Usahakan kalau membasuh tangan, membasuh telapak tangan ini, perhatikan sela-sela jarinya. Yang kedua, selain sela-sela jari perhatikan kukuta. Makanya Nabi SAW sangat tidak suka orang yang memanjangkan kukunya. Ini anak gadis banyak, ibu-ibu juga banyak, nak kasih panjang kukunya. Ada ibu-ibu kutanya, kenapa dikasih panjang kuku tak? Dia bilang, ku sengaja mentong ini 2 ya jariku Ustaz. Ku kasih panjang, ku bilang kenapa? Kalau macam-macam ke bapak aku colok mami mata anak pakai kuku. Karena ini bahaya. Ya, bahkan ada di dalam salah satu riwayat, salah satu hadis, entah ini dhaif atau sahih hadisnya, tapi Nabi pernah katakan bahwa siapa yang memanjangkan kuku maka di bawah kukunya itu melengket setan-setan laknatullah alaih. Makanya ini yang membuat malas orang. Kemudian perhatikan kukunya, usahakan masuk ke dalam kuku sedikit demi sedikit air wudhu yang jatuh dari keran tersebut. Kemudian kumur-kumur. Nah ini banyak salah caranya kumur-kumur ini. Ini di masjid-masjid lebih banyak saya perhatikan ini. Kadang-kadang kumur-kumur di masjid, la ilaha illallah, semua isi tenggorokannya nak kasih keluar. Ada itu yang begitu, ada itu yang begitu. Kumur-kumur 3 kali. Ku bilang apa itu? Nak kasih keluar semua. Yang jadi persoalan kita di sebelahnya terganggu. Kita di sebenarnya ngapa ini? Baru sementara berudut tongki. Yang paling parah itu kalau 3 kali nak kumur-kumur 3 kali tong itu begitu. Yang ketiga kalinya terakhir nak kasih keluar itu meludah. Keluar itu yang hijau-hijau lewat di bawah tak. Nah ini mohon maaf, ini harus saya sampaikan bahwa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kita bersuci, silakan kita berwudu, tapi jangan saling mengganggu. Ustaz, bagaimana itu sementara kumur-kumur mau sekali podong keluar. Ya makanya sebelum berwudu, kata Nabi, masuk kamar mandi terlebih dahulu, toilet atau kamar kecil terlebih dahulu sebelum berwudu. Kasih keluar memang apa yang mau keluar. Dia air besar, air kecil, semua kotoran-kotoran yang mau keluar kasih keluar memang. Termasuk dahak yang tinggal di tenggorokan tak kasih keluar memang. Jadi di dalam berwudu tidak ada lagi saling ganggu-mengganggu. Ya, kumur-kumur seperti itu. Kemudian hidung, ya, hidung ini juga banyak yang patut-patut kiri kanan. Ini yang bahaya ini mesti saya jelaskan juga. Tidak boleh, ya. Jadi kalau mau berwudu keluarkan memang kotoran tak di toilet. Kemudian basuh wajah. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita ketika kita membasuh wajah maka seiring dalam hati membaca niat nawaitul wudu'a li raf'il haditsil asghari farlillahi ta'ala. Nah, sambil kita membasuh wajah ya makanya Allah katakan fa'aghsilu wujuhakum. Allah katakan wujuhakum karena ada batasnya. Ini yang kadang kita tidak perhatikan. Kadang-kadang orang perhatikan asal-asal basuh saja. Ini perhatikan batas-batas wajahnya. Makanya Allah garis bawahi di situ kata bukan wajhakum tapi wujuhakum. Jadi wujuhakum basuh wajahmu, perhatikan tanda-tanda wajahmu. Jadi ini masih bagian dari tanda-tanda wajah. Ya, menurut sebagian pendapat laki-laki yang punya jenggot tolong dibasahi jenggotnya. Ya, kalau ibu-ibu Ustaz tidak ada ibu-ibu punya jenggot. Yang lain-lain itu kan datang itu kalau saudara sama Dahlia ada tuh kumis-kumis. Jadi ini perhatikan ya wajahnya, wujuhakum fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ini juga kadang yang banyak kesalahan terjadi. Kadang-kadang nak kasih nyala saja itu air keran, baru nak pasang tangannya. Ini. Kalau kita mau pakai sesuai dengan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ini, diambil itu air segenggam lalu dibuang. Jadi tidak ada dalam sejarah pakai keran air lalu ditaruh saja di bawah keran air. Ya. Apa yang ditaruh di bawah keran air batal wudunya? Tidak batal, tetap sah. Cuman ini bisa mengurangi pahala. Ini bisa mengurangi pahala. Jadi kemudian setelah ini rambut sampai telinga, ya. Ini rambut wajib untuk kita. Jadi ada juga beberapa waktu yang lalu saya dengar menjelaskan rambut katanya bukan sesuatu yang wajib dalam berwudu. Tidak, ini masuk rukun dalam berwudu. Makanya ini yang harus saya sampaikan, ya.
Lalu arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Dibasuh, perhatikan baik-baik dari salah-salah jari kakinya. Perhatikan mata kakinya. Ini mesti diperhatikan seluruhnya. Ya, ini amalan yang pertama. Yang kedua, amalannya adalah ke masjid lalu mengambil saf yang paling pertama untuk laki-laki. Ini amalan yang amat mudah. Amat sangat mudah, tapi sangat jarang kita lakukan. Kadang-kadang orang baku tunjuk-tunjuk, kita mau maju depan, kita mau di depan, kita mau di depan. Padahal mereka tidak pernah paham. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada mereka, orang-orang yang berada di saf terdepan. Makanya saf terdepan. Makanya orang-orang tua kita dulu itu, para ulama-ulama kita terdahulu, pemirsa yang dimuliakan Allah, selalu berebut untuk maju ke saf yang paling depan. Kalau kita sekarang tak balik, baku tunjuk-tunjuk, kita mau maju. Kita mau maju. Akhirnya baku tunjuk-tunjuk, tidak ada selesai-selesai baku tunjuk-tunjuk. Habis waktu lewat, ndak disangka-sangka waktu juga lewat. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang kedua. Makanya mulai sekarang berlomba-lombalah kita untuk mengisi saf-saf terdepan. Tapi jangan kita lewat-lewat baku siku ya, nanti sudah mina dengar ini penjelasan astagfirullah, baku tunjuk lagi di masjid, asku saya paling depan. Nah, ini yang bahaya, tidak boleh. Ya, pelan-pelan saja isi saf yang paling depan, apalagi yang persis di belakangnya imam, ya. Lalu kemudian orang yang senantiasa ya berdiri di saf terdepan dalam solat berjamaah, maka ini yang paling pertama diperiksa solatnya oleh malaikat. Kalau solatnya sah, maka satu masjid dinyatakan sah solat berjamaahnya. Jadi itulah kehebatannya kalau kita melaksanakan solat berjamaah. Kemudian yang ketiga, amalan yang dirindukan surga adalah tak henti-hentinya saya menyampaikan bahwa orang yang mengamalkan ini zikir ya pada waktu berbuka puasa. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fu'anna ya karim. Jadi ini doa, ini zikir diulang-ulang kalau bisa sebelum buka puasa, lalu setelah sholat maghrib. Kenapa? Karena disitulah ampunannya Allah, pintu surganya Allah buka, dan Allah memerintahkan malaikat mencatat siapa saja yang memohon maaf kepada Allah pada saat itu. Saya kira itu tiga amalan. Itu yang pertama. Dan Oke Ustadz, jadi sebelum kita lanjutkan tadi untuk materinya, kita sapa dulu nih para penonton yang saat ini pas sudah menunggu untuk disapa juga. Yang pertama ada Udin Killer, Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Assalamualaikum. Yang kedua ada Didi Saraba, terima kasih Tribun Timur. Ada Haji Bau hadir, jadi Haji Bau itu dekat-dekat sini Ustadz. Ini Didi Saraba juga katanya sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Kita juga sehat-sehat Ki. Nah ini ada dari Imamul Mahdi, katanya begini Ustadz, cocok Pak Ustadz kalau yang masalah kumur-kumur Kak, bukan orang kumur-kumur air wudhu itu Kak, orang tasak kok injo kok dong. Oh yang tadi Ustadz yang sampai itu pengalaman pribadinya. Tasak Pengalaman pribadinya. Betul, tapi kan setidaknya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz itu menambah pemahaman kita bahwa ternyata berwudu yang benar itu seperti itu. Nggak perlu sampai dikasih keluar semua. Nggak perlu sih sebenarnya. Iya dia. Iya, apalagi kalau Ramadan begini biasa orang kumur-kumur 3 kali, 2 kali yang keluar. Yang satu kalinya? Nggak tahu nih. Tapi saya rasa yang nonton pun tidak seperti itu. Dan bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau punya pemahaman tersendiri ternyata bagaimana tadi soal yang disampaikan oleh Ustadz, boleh menyampaikan, boleh kayak Ustadz setahu saya begini loh, itu boleh disampaikan langsung di kolom komentar, kita akan bacakan juga. Tapi kalau misalnya ada yang mengganjal di hati, karena kalau ditahan-tahan kita sesuatu yang mengganjal di hati Ustadz itu bisa jadi penyakit tuh. Bisa jadi penyakit, tidak enak makan, tidak enak tidur. Dia. Makanya dikeluarkan saja, disampaikan. Kalau memang ada hal-hal yang memang ingin kita tanyakan tapi tidak punya kesempatan dulu-dulu, misalnya tuh kalau lagi di masjid atau di mana malu-malu kita lihat orang
Nah ini nih momennya sisa modal jempol Ustaz. Modal jempol. Mengetik, sisa Kalau mengetik. ya manfaatkan jempol tak, kita ketik pertanyaan tak karena selain apa namanya menambah juga pemahaman baru tak, ini dapat Ya. juga hadiah dari Yamaha. Jadi luar biasa sekali Ramadan Share Online ini. Selain kita bisa jadi wadah untuk menambah pengetahuan, dapat juga hadiah Ya. lebaran Ustaz. Helm baru, Dapat di helm baru, jaket baru, luar biasa, tumbler baru. tumbler baru juga. Oh, ya. Luar biasa emang ini. Dan ini ada Muhammad Dahlan lagi. Ini kalau kita bicara soal Muhammad Dahlan Ustaz, dari awal Ramadan sampai sekarang sudah 22 nih sebentar, kalau sampai itu udah hadir terus memang. Dan kayak Tribuner penonton setia, setia, tribuner setia betul-betul. Sepertinya dia memang Setia. kalau ngabuburit memang dia sambil nonton tausiah di sini. Ini Muhammad Dahlan ini luar Amin. biasa. Ada pertanyaan ini Ustadz dari Nur Fajriani. Ustadz, kalau memang terburu-buru karena misalnya sudah hampir ketinggalan pesawat, bagaimana itu Ustadz? Apakah mengurangi pahala? Oh ya, ini ada sebabnya. Dia Ada buru-buru wudhu karena takut ketinggalan. Bagaimana itu Ustadz? Yang jadi persoalan begini sebenarnya, kalau buru-buru takut, yang jadi masalah itu rukun-rukun wudhunya nanti tidak terkena. Jadi ada batas-batasan wudhu yang takutnya itu tidak sempurna tersentuh oleh air. Ya, kalau memang ditakutkan, takut terlambat, tidak usah berwudhu di bandara, naik saja ke pesawat. Tayamun. Nanti tayamum di pesawat, kan sama. Daripada wudhu terburu-buru, salah sedikit bisa ada kelupaan tas, kelupaan mungkin barang-barang di tempat ambil air wudhu atau apa, terburu-buru, ya. Bisa jadi juga ada mungkin Air wudhu yang tertelan Ustaz. ya yang tertelan atau memang ini dijadikan kesempatan atau gimana? Di bulan puasa. Bulan Ramadan. Jadi untuk menghindari yang hal-hal yang kita tidak inginkan, tayamum saja di atas pesawat, itu lebih bagusnya sih. Betul ya Ustaz. Iya. Jadi jangan sampai juga tadi gara-gara buru-buru ya Ustaz, sisa tas satu-satu mami. Kan Nah, itulah. harusnya 3. Tiga kali ini satu mami. Itu lebih bagus kalau Bukan bila kita sentar rambut nih. Banyak itu anak muda di masjid dekat rumahku, aku perhatikan begitu lah. Apalagi yang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu terkadang biasa Ustaz. Bagaimana ya? Takut bahasa jilbab nah. Iya, bukan Ustaz, begini, bagaimana kalau misalnya kita ini kan kalau Ya. dituntut memang untuk kayak apalagi yang kerjanya mungkin Jamil sebut lah, kayak ada memang pekerjaan, ada memang profesi yang mewajibkan kita untuk dandan misalnya. Bagaimana kalau misalnya kita berwudu, tapi kan itu biasa ada orang yang memang pakai kosmetik yang tebal sekali, yang orang istilahnya kayak waterproof begitulah. Terus dia ndak luntur ini bedak yang dipakai sah jika itu maksudnya masuk sampai ke muka atas semua dengan. Nah, itu Mi sebenarnya yang jadi persoalan sekarang. Itu menjadi perbedaan juga di zaman sekarang. Ada yang mengatakan itu masih sah, tapi kalau saya pribadi mengambil pendapat ulama-ulama terdahulu kita bahwa itu diragukan persoalan sah wudunya. Kenapa? Karena tidak menyentuh kulit langsung. Iya. Air itu, air wudhu itu yang kita sudah niatkan untuk mensucikan diri kita, itu tidak tersentuh dengan kulit kita langsung. Kenapa? Karena ada bedak yang menempel di pipi kita. Makanya kalau saya hindari, makanya lebih bagus sebelum make up berwudhu. Kalau terjaga wudhu tak, misalnya dari pagi sampai masuk waktu sholat duhur, ya jangan berwudhu sholat duhur, karena masih terjaga wudhu tak. Kalau misalnya batal wudhu tak sebelum kita melaksanakan sholat duhur, maka diusahakan hapus make up tak dulu berwudhu. Dengan sangat terpaksa. Ya, bicara persoalan syariat ya harus seperti itu. Iya betul. Jadi aturan harus Islam. Ya. make up ulang lagi Harus make up ulang lagi. Ustaz, bagaimana dengan kuteks? Kan saya dapat, kalau misalnya saya sering pakai kutek yang pacing itu saja di kuku toh, tapi yang dari kayak Mekah atau ada istilahnya kayak kalau pacing henna, tidak masalah. Tidak masalah, yang bermasalah itu yang kuteks. Nah, yang sekarang ini berkembangnya zaman ada lagi kuteks yang halal katanya. Kalau Itu saya beberapa waktu yang lalu dapat beritanya.
Saya ada kajian online juga seperti ini. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, ada nih kutek sekarang yang bisa dipakai, yang maksudnya bisa dipakai biar berwudu sholat apa bisa dipakai karena. Tapi yang sepengetahuan saya harus menjawab bahwa kalau kuteks itu tidak bisa digunakan. Dan orang yang pakai kuteks bisa batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Tidak sah wudu. Nah, Tapi kalau pacing enggak apa-apa. pacing apa aja. Oke, ditumbuh-tumbuh itu biasa. Jadi teman-teman, Iya. teman-teman yang terbiasa pakai masih tradisional yang Iya. pakai pacing yang di depan rumah yang ditaruh ditumbuh itu masih Ditumbuh, aman, Ji. masih aman, Tapi masih aman. deh Ustadz itu rempongnya dibungkus nilai kalau mau tiru karena tak bene-bene itu orang sekarang mau lebih simpel. Tapi daripada batal semuanya, batal sholat tak, batal wudhu tak ya Karena tidak kena apa-apa lah, sepreta rempong. juga. Iya, yang kayak bilang. Kadang kalau digaruk juga kena muka tak, Kena muka muka. juga dipancing. Ini tradisional sekali tuh memang. Tradisional sekali. Tapi kan aman, kita Ustadz Aman, tidak dilarang bisa dipakai. sesuai dengan syariat. Sama ini juga saya lupa sampaikan tadi, berwudu diusahakan jangan bicara. Ini kadang-kadang rame di masjid-masjid. Yang paling ribut di masjid itu tempat ambil air wudu. Satu orang tidak sadar buka keran air. Dibuka yang paling kencang. Yang jadi persoalan kita yang ada di sebelahnya. Itu percikan air di luar ki basah daripada ini yang mau berwudu. Jadi kadang-kadang saya basah setengah bajuku. Apalagi kalau baju begini, jubah begini yang dipakai. La ilaha illallah. Ini basah di luar di ini. Baru dia, makanya buka keran air seadanya saja. Pelan-pelan buka keran air. Kemudian yang kedua jangan bicara. Kadang-kadang ambil kayak wudu. Anak muda baku samping, baku bicara. Ini cari itu pagadea, ibu haji. Aku cari kang adu tanu belum pinu bayar. Ini yang bahaya. Jadi tidak ada yang bisa bicara. Oke, Ustadz. Oke, dilanjutkan dulu. Mungkin untuk yang selanjutnya sambil kita tunggu pertanyaannya dari Oh iya. teman-teman di rumah. Oke, tanya. Oke, Ustadz lanjut. Jadi berwudu memang amalan yang amat sangat simpel. Karena kita hanya melawan kemalasan kita untuk bergerak pergi ambil air wudu. Tapi siapa yang sudah berniat untuk melawan kemalasannya ambil air wudu, maka itu sudah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Ya. Sampaikan tadi ini amalan yang kecil-kecil sebenarnya, ringan-ringan. Apa beratnya berwudu? Tidak ada saya rasa. Berwudu itu tidak menghabiskan air banyak. Ya. Apa beratnya kita sholat bagi laki-laki di saf yang pertama? Saya rasa tidak ada yang berat. Apa beratnya kita mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim? Tidak ada yang berat saya rasa tiga amalan. Tapi kata Rasulullah, siapa yang berani, siapa yang istiqamah menjalankan amalan ini, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan disambut langsung oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiga hal ini sangat sepele sebenarnya, sangat kecil, tapi saya harap pemirsa yang ada di rumah, ya saya harap ini dilakukan dengan istiqomah. Kenapa? Karena insyaallah pintu surganya Allah akan terbuka lebar untuk kita. Amin. Jadi memang dalam beragama itu, apalagi dalam mengamalkan satu amalan yang kadang berat sekali dirasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang setan itu selalu menggoda. Kadang terniat sebentar muka sholat ini deh, tasbih misalnya. Sebentar muka sholat lail deh, sebentar muka sholat tahajud deh, sebentar. Tapi sebentar jam 9 ada bisa malam deh. Ya, betul. 10 bisa malam deh. Jadi memang agak berat. Tapi orang-orang tua dulu itu, saya punya kakek itu istiqomah sekali wudunya memang. Kalau saya punya kakek selalu wudu, batal wudu, dimanapun berada. Pasti batal wudu. Saya pernah satu ketika datang ke Makassar, itu kita ajak jalan-jalan, di tengah jalan itu dia rasa mungkin batal wudunya. Dia paksa kami untuk cari tempat wudu. Sehingga di masjid untuk oh berarti bukan saat mau saja mengaji, mau saja sholat kita wudu Ustadz. Dalam hal apapun, dalam hal mau apapun, beraktivitas pun, mau berangkat kenapa kerja. Itu? Apa bedanya lah ketika misalnya kita biasa saya tidak berwudu dan kita Ya, atau orang yang biasa saja
wudhu. Kecuali ngopi sholat, Ya. ngopi mengaji misalnya. Kalau dari rumah berangkat kerja misalnya tidak berwudhu, ya, pahala yang dia dapat adalah pahala untuk mencari rezeki saja, Oke. pahala bekerja saja. Tapi kalau dia punya wudhu sebelum berangkat kerja, maka setiap langkah kaki kanannya satu pahala tertambah baginya, setiap langkah kaki kirinya satu dosa yang berguguran. Itu kalau ada wudhu. Ustadz, bagaimana kalau naik motor putaran rodanya sih? Tetesan bensin. Ya tetesan bensin. Jadi Ustadz naik Grab ke saya dihitung. Bayar makin jauh makin bagus beteng amalannya. Iya, Islam luas lah, jangan dipersempit. Betul. Karena beda emang zaman sekarang pas itu dikeluarkan dengan yang sekarang tuh masa mau disama-samakan. Iya, Sesuaikan betul. dengan kondisi juga. Sesuaikan dengan kondisi. Ustadz, yang tadi kalau misalnya kalau kita datang lebih dulu dan duduk yang di saf paling depan, maka amalannya akan berlipat ganda, Iya, begitu iya. Ustadz. Bagaimana dengan perempuan, Ustadz? Nah, ini pertanyaan sebenarnya yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Bagaimana dengan perempuan, Ustaz? Perempuan harus belakang. Kata Nabi SAW, makin jauh perempuan dari saf laki-laki makin bagus. Jadi misalnya saf terakhir laki-laki, perempuan kalau semakin jauh dia ngambil safnya maka semakin bagus. Semakin di belakang misalnya Semakin di belakang semakin bagus. dekat pintu, enggak apa-apa Ustadz, itu lebih bagus. Itu lagi yang jadi persoalan karena sekarang ini lebih banyak sendal hilang di masjid. Bahaya. Jadi yang paling belakang kalau ibu perempuan wanita paling belakang paling bagus. Paling belakang paling Iya. bagus. Paling belakang paling bagus. Paling jauh jaraknya dari saf terakhir laki-laki itu paling bagus kata Nabi. Oke. Ustadz, saya pernah dengar juga kalau sebaiknya kan kalau laki-laki emang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Sementara perempuan kan tidak wajib. Tapi kalau misalnya perempuan datang sholat di masjid dan sholat di rumah tuh yang pahalanya yang lebih banyak yang mana? Apakah ketika dia memang sholatnya di rumah saja atau di masjid atau sama saja yang dia dapat? Kalau berbicara persoalan pahala, jelas pahalanya lebih banyak yang ke masjid. Kenapa? Karena ada perjuangan yang dilakukan ke masjid. Contoh berjalan kaki misalnya atau naik motor atau apa, mungkin agak jauh masjid dari rumahnya. Ya itu pahalanya lebih banyak ke masjid. Kenapa? Karena ada usaha. Kalau di rumah kan langsung nyekik berwudu, ambil saja gelar saja langsung takbir. Selesai. Betul memang ada hadis Nabi kalau perempuan tidak wajib ke masjid. Kalau perempuan yang menyusui. Kalau dia menyusui tidak wajib ke masjid. Yang kedua dia masak. Kalau dia masak tidak wajib ke masjid. Tapi kalau ibu rumah tangga dan selesai semua pekerjaan rumah tangga dan tidak mau pergi sholat di masjid, kutu mentong. Kutu mentong. Ya, Ustaz kan hadisnya Nabi dilarang wanita sholat itu dulu di zaman Nabi. Kenapa? Karena kalau didapati wanita ibu perempuan keluar subuh pada saat itu akan mohon maaf kasar-kasar bahasa ini akan diperkosa lalu kemudian dibunuh. Pada saat itu pada zaman jahiliyah itu, Ustaz ya. Kalau sekarang kan aman-aman bisa rasa. Jadi bisa lah ke masjid. Kecuali masak. Kalau ibu-ibu lagi masak jangan sekali-sekali tinggalkan kompor ke masjid. Bahaya itu. Tidak konsentrasi sholat. Ya. Allahu Akbar. Mana ini imam ruku. Menyala komporku. Nah ini tidak konsentrasi. Jadi kalau masak menyusui jangan, lebih bagus sholatnya di rumah. Kalau ada emang hal yang tidak bisa ditinggalkan Ustadz, lebih baik di rumah saja. Di rumah. Ya. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa di kerja ya bagusnya sholat berjamaah saja di masjid. Betul. Oke Ustadz, sekarang kita jawab dulu pertanyaan dari luar biasa nih, lagi-lagi Muhammad Dahlan. Saya penasaran kan Muhammad Dahlan kalau Tribun Timur live tuh begini terus sih mana tongkrongnya memang HP-nya untuk lihat. Tidak mau dia terlewatkan satu atau siapa tuh beliau ngefans sama kita. Oh bukan. Makanya mungkin tidak mau. Siapa tahu dia ngefans dengan salah satu yang ada di Tribun Timur, bisa jadi Ustadz. Iya, mungkin sama Dai Raja. Dai Raja bisa jadi. Mungkin sama Dai Raja. Oke, jadi ini pertanyaannya begini. Ustadz, saya pernah lihat ada orang yang wudhu, dia gabungkan antara mengusapkan air di kepala langsung ke telinga. Maksudnya satu kali dia mengambil air wudhu, 2 titik dia kenakan yaitu kepala dan telinga. Sedangkan di buku sendiri itu ada urutannya. Tidak ada penjelasan untuk menggabungkan seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan tak Ustadz?
Jadi Mantap ini. Ya, memang ada dua Pertanyaan banyak pendapat. Pertanyaan banyak orang. Jadi memang ada dua pendapat lah. Pendapat yang pertama itu rambut dulu, selesai rambut 3 kali baru telinga. Telinga khusus. Ya, telinga sendiri. Pendapat yang kedua bisa digabungkan rambut langsung ke telinga. Iya. Ya. Jadi kan ada 4 mazhab. Saya mau sampaikan 2 saja. Kalau mazhab Syafi'i itu memang terpisah rambut, ya. Karena memang mazhab Syafi'i itu lebih warok, lebih banyak kehati-hatiannya. Jadi rambut dulu dia 3 kali, baru setelah rambut dia basuh telinga. Itu pun telinga sebenarnya yang difokuskan bukan lubang telinganya. Bukan tai telinganya ini. Bukan. Ini kadang-kadang ada orang wah. Sampai kemasukan air. Ustaz. Selesai ini 5 kali sehari semalam berwudu, besoknya langsung THT. Iya, serius masuk dokter. Ada orang yang begitu. Bukan lubang telinga, daun telinganya yang di dalam sama bagian luar. Ini yang difokuskan. Ya, jadi boleh, kedua-duanya boleh. Keduanya boleh. Kedua-duanya Jadi, boleh. semoga ini mencerahkan ya untuk teman kita ini yang paling setia dengan Dapat mie hadiah tahu? dapat nih, Oh, Ustaz. dapat nih. Dia yang paling pertama memang dapat hadiah karena Gitu. setiap episode pasti muncul Ki menyapa, Bagi 2 Ki dulu lah. bertanya. Mungkin saya kasih nama Facebooknya. Masih ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Terakhir mungkin begini, Terakhir, saya mau ya. sampaikan. Nama Tommy kapan buka nih? Iya, mau Mi. Terakhir kapan begini, saya mau sampaikan begini, pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa kita hidup di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Teruslah kita menggali potensi diri kita. Teruslah kita mengambil sebanyak-banyaknya pahala lewat amalan-amalan yang kecil maupun yang besar yang Allah wajibkan kepada kita, Rasulullah sunnahkan kepada kita. Ya, makanya hal-hal yang wajib senantiasa harus kita lakukan, hal-hal yang sunnah juga harus kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan yang wajib dengan yang sunnah, maka double pahala yang kita dapatkan. Kalau double pahala yang kita dapatkan, maka insya Allah surga menanti kita. Mudah-mudahan kita seluruhnya istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri untuk tausiah pada sore hari ini menjelang berbuka, tidak buru-buru aja kita. Nah, tuh istri tak iya di rumah mau Bukan buka istri puasa. ketunggu ke iya. Gojek. Masjid Wah, tahu. Oke. harus ikut ku jagai karena PSBB itu. Supaya tidak ada orang masuk. Ya. Betul. Ustadz, kita mau umumkan dulu nih yang pemenangnya tahu lah yang Silakan Pada. yang dapat hadiah dari Yamaha. Tapi Jadi saya kemarin komen juga. yang mana kita komen? Ada komenku itu. Apa Masa tidak dapat hadiah itu komenku? Yang mana komen? Ada Ustadz? komen mungkin dah lupa masih dari Raja. Oh, itu kan bukan pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan. Saya kira yang penting komen. Harus bertanya Ustadz, harus sesuai bertanya. dengan tema yang Iya, di ini kan. dibawakan. Betul. Jadi untuk edisi waktu harapmi kayaknya Ustadz, Ini hari Jumat ini. Jumat deh. Berarti untuk edisi Rabu itu pemenangnya ada Bapak Hashim di Belanda. Luar biasa, dia ini juga setia sekali nonton. Belanda, Hashim di Belanda kita tahu. Belanda, Belakang Belakang Daya. Daya. Oh iya, Belakang Daya. Jadi selamat untuk Bapak Hashim. Dia dapat jaketnya Yamaha Ustadz, luar biasa. Beh, Kalau dipakai malam-malam tuh dari kantor kita atau dari beli Pak Buka. tebal sekali jadi. Tebal. Tapi coba kita Ustadz. Dan kalian lagi kalau sudah ada tempe motor Yamaha-nya kan, kalau misalnya baru motor Yamaha baru belum ada jaketnya kan belum afdol. Tapi kan ini tuh bagus, ada mi jaketnya, jadi mudah-mudahan selesai lebaran ada Tommy DP-nya tuh. Untuk beli motornya yang Iya. penting cicilannya juga harus dipersiapkan Ustadz. Ya kalau karena pasti ada promo-promonya nih Yamaha tuh karena Iya. mau lebaran. Mau lebaran. Dan ini ada juga gambarannya mau pilih motor yang mana. Terus selanjutnya yang edisi kemarin hari Kamis, tepatnya 21 puasa. Pertanyaan terbaik itu yang dipilih oleh Ustadz Raja kemarin yang datang dan juga panitia. Ada selamat untuk Nur Fajriani yang dapat helm ini. Oh, Wih, iya.
full face. Dia kalau begini Ustadz tuh masih perlu nggak pakai masker ini untuk mencegah corona? Kayaknya tidak nih deh. Kira-kira masih enggak Midi? Enggak kayak. Itu full face nih tertutup semua. Tapi mudah-mudahan juga saya berharap nih yang dapat helm ya buat yang atas nama Nur Fajriani yang sudah bertanya motor tak juga Yamaha. Kalau misalnya belum punya motor Yamaha ya beli dulu karena lain gitu. Asalkan kita bilang tidak bisa diterima hadiah helmnya kalau belum ada. Oh, enggak apa-apa gitu. Maksudnya enggak apa-apa dia punya helmnya dulu. Oh, iya. Terus tapi saya yakin helmnya. Doakan mudah-mudahan banyak rezekinya bisa beli Yamaha. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz untuk pemenang yang bertanya pada hari ini yang episode 22 ya. Kita pending belum kita umumkan, nanti kita lihat dulu siapa yang komentarnya paling banyak, paling bagus, itu akan diumumkan pada episode selanjutnya Ustadz. Sekarang kita sapam nih pemirsa karena Momiki ini pamit, Momiki juga siap-siap Pak Bukata. Jagain masjid tak. Jadi tetap berdoa, tetap istiqamah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Mudah-mudahan insya Allah begitu ajal datang menjemput kami seluruhnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kami seluruhnya masuk ke dalam surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekira itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi amal jariah untuk seluruhnya. Baik, kalau begitu saya Sukmawati Ibrahim pamit dan juga Muhammad Irsyad Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.